Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata kuliah Micro Teaching. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang seperti yang sudah kita rencanakan bahwa bagaimana cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan membagikan tata cara membuat RPP kepada kalian tentu dalam dua sistem. Yang pertama, RPP biasa yang sudah kalian ketahui dan kalian pelajari sebelumnya, dan satu lagi yang terbaru yang sering dibicarakan di media-media saat ini, yaitu tentang cara membuat RPP satu halaman. Nah, untuk itu mari kita ikuti dulu bagaimana cara membuat RPP yang biasa. Nah, kepada para mahasiswa, Ibu harapkan nanti setelah pertemuan ini kalian dapat membuat RPP sehingga pada pertemuan berikutnya kita langsung bisa menguji cobakan, melatih kalian bagaimana cara mengajar di depan kelas. Nah, yang pertama kita masuk dulu dalam cara membuat RPP yang biasa. Ya, seperti yang kalian ketahui, RPP itu banyak sekali bentuknya dan tidak harus baku seperti yang Ibu buat. Tapi yang paling penting adalah komponen-komponen di dalamnya itu termuat. Nah, namanya saja rencana pelaksanaan pembelajaran. Tentu artinya dalam RPP ini kalian harus bisa membuat suatu skema proses belajar mengajar di mana kalian dapat mengaplikasikannya di kelas sesuai dengan yang kalian rencanakan. Nah, selain itu RPP juga bermanfaat apabila kita tidak bisa masuk di kelas itu tapi bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, artinya RPP ini juga selain kita pahami juga harus dipahami oleh orang lain sehingga dalam suatu proses belajar mengajar tidak terganggu apabila ada suatu kendala yang memudar. Oke, langsung saja kita lihat apa saja komponen yang wajib dalam RPP. Nah, ini adalah bentuk RPP biasa. Yang paling pertama yaitu ada komponen identitasnya, levelnya jenjang mana, mata pelajaran apa, kelas dan semester, materinya apa, dan alokasi waktunya berapa. Nah, normalnya untuk SMP itu waktunya sekitar 40 sampai 45 menit. Dan satu mata pelajaran itu sangat tergantung pada silabus tahunan yang sudah diatur. Nah, untuk ini Ibu berikan contoh RPP yang akan kalian aplikasikan untuk pertemuan sekitar 20 menit saja. Jadi, dalam waktu 20 menit kalian bisa mengajar apa saja. Ini contoh RPP kecilnya. Nah, yang paling pertama kompetensi inti. Ini sudah termuat di dalam kurikulum. Ibu menggunakan kurikulum K13. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, di sini Ibu ada membuat standar kompetensi. Nah, untuk kurikulum 2013 tidak ada lagi standar kompetensi, tapi langsung pada kemampuan inti yang ingin dicapai dan kompetensi dasar apa per materi yang kita ingin ajarkan. Nah, misalnya untuk 20 menit ini Ibu akan mengambil tentang menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini dibuat atau termaktub dalam kurikulum atau silabus yang beredar. Silakan dicek di Google. Nah, dari sini baru kita rumuskan apa saja indikator yang ingin kita capai kalaulah kompetensi dasar ini yang diharapkan. Kompetensi dasar itu artinya apa yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Artinya nanti siswa bisa menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Nah, dari situ kita rumuskan indikator bahwa yang pertama, siswa dapat mengklarifikasi jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Nanti ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara pengumpulan data, kalau kualitatif seperti apa, kalau kuantitatif seperti apa. Tentu mahasiswa sudah belajar kan bagaimana cara mengumpulkan data yang sifatnya harus diwawancara, ada yang harus diukur, ada yang harus diberikan tes, dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya siswa dapat menentukan fakta, objek, variabel, pengamatan yang ada di dalam sebuah data. Dia bisa jadi nanti tidak semua data yang dapat itu bisa dimasukkan atau ditabulasikan menjadi suatu data yang sistematis. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan data yang dikumpulkan dan dipresentasikan dalam bentuk tabel dengan tepat atau dengan bentuk diagram dengan tepat. Ya, jadi Ibu ambil satu saja. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa bisa apa?
Lalu materi pembelajaran ini tentang penyajian data, karena kita hanya 20 menit, Ibu fokus pada tabel atau diagram garis ya, tabel dan diagram garis. Selanjutnya, metode pembelajaran yang Ibu pilih adalah kooperatif dengan pendekatan matematika realistik, model pembelajaran mulai diskusi dan inquiry. Nah, apa saja media yang harus Ibu siapkan? Nanti kalian juga harus menyiapkan media pembelajaran minimal LKPD. Ya, minimal LKPD karena nanti siswa bisa bekerja di LKPD yang kalian buat. Nah, selanjutnya boleh buat alat peraga atau cetak atau sumber belajar lain yang mendukung. Nah, di sini terdapat 5 langkah misalnya. Terdapat langkah-langkah dalam suatu pembelajaran. Kalau nanti satu materi bisa dilalui dalam 5 pertemuan, jadi RPP ini cukup satu. Jadi nanti kalian pisah-pisahkan saja di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Jadi tidak mesti setiap pertemuan itu harus muncul satu RPP. Bisa jadi satu RPP itu untuk 5 pertemuan. Kalau kita mau buat per satu materi untuk 5 pertemuan silakan, atau mau buat per sub materi juga boleh. Ya. Nah, ini karena seperti Bu katakan tadi hanya 20 menit, jadi Bu berikan contoh untuk satu pertemuan yang 20 menit saja ya. Ini 20 menit. Nah, yang pertama jangan lupa kita harus membuat kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi, persepsi, habis itu memotivasi siswa dan memberikan acuan dalam pembelajaran ini. Nanti slide-nya nanti bahannya akan dibagikan ya. Di orientasi ingat membuka pembelajaran, memberikan manfaat positif ya, membuka dengan salam, membaca doa, memberikan manfaat positif, memeriksa kehadiran dan menyiapkan fisik dan mental siswa dalam pembelajaran kali ini. Lalu dilanjutkan dengan persepsi. Dimulai boleh dengan memberikan tujuan pembelajaran, yaitu mendefinisikan tentang data, mengidentifikasi jenis-jenis data. Tapi ingat, dalam pembelajaran matematika realistik ini tidak diberikan secara gamblang. Artinya kayak ini, data kualitatif adalah data yang begitu kalau untuk menyampaikan pada siswa level SMP. Nah, nanti bisa diberikan melalui contoh-contoh ya. Selanjutnya memberikan deskripsi awal tentang bentuk-bentuk data sederhana. Misalnya kalian pernah nggak lihat di pinggir jalan itu ada diagram yang ada garis merahnya, ada garis hijau, ada garis biru. Atau kalian pernah nggak melihat informasi di koran tentang ini? Jadi kita tidak memberikan suatu kesan yang prosedural sekali kepada siswa, tapi harus dengan contoh-contoh yang pernah dilihatnya. Nah, baru kemudian misalnya kita mengajukan pertanyaan. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Kalau kita ingin mengetahui jumlah penduduk di setiap provinsi, bagaimana cara menemukan datanya? Atau bagaimana cara menyajikan data misalnya tentang perubahan harga emas setiap bulan, dan seterusnya ya. Lalu memberikan motivasi bahwa manfaat pembelajaran hari ini kita bisa apa, dan mengikuti pembelajaran ini dengan bersungguh-sungguh. Memberikan acuan artinya hari ini kita penyajian data, kita harus batasi. Kita hanya membahas materi ini sampai pada tabel atau hanya pada diagram batang saja. Jadi siswa tidak memikirkan nanti bagaimana diagram lingkaran, bagaimana yang lain dan seterusnya. Nah, selesai kegiatan pembukaan itu sekitar 10 menit. Kalau dalam hal ini, kalau dalam pembelajaran di kelas yang 10 menit, kalau di pembelajaran kita mungkin sekitar 1-2 menit saja. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Nah, karena Ibu menggunakan pendekatan matematika realistik, di sini Ibu menggunakan prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama guided invention, prinsip yang kedua didactical phenomenology, prinsip ketiga self development models. Jadi kita ingin mengetahui apa yang ingin dicapai dari siswa setiap dari tahap prinsip dasar dari suatu pendekatan yang kita anut. Atau kalau misalnya ambil model, silakan nanti dengan sintak-sintaknya. Jadi di situ dipaparkan, jangan nanti kita menyampaikan pembelajaran ini ala-ala open ended, tapi yang kita sampaikan adalah pembelajaran langsung. Jadi tidak terlihat pembedanya. Maka dari RPP saja kita sudah bisa menunjukkan apa yang membedakan pembelajaran kali ini dengan pembelajaran biasanya ya. Silakan di sini kalau ingin mencapai suatu kemampuan komunikasi atau penalaran atau apapun yang ingin dicapai boleh disampaikan di samping ini. Atau kalau tidak ada, boleh kemampuan matematis ini dikosongkan langsung pada deskripsi pembelajaran. Ya, seperti Bu katakan tadi, format tidak harus baku seperti ini. Ya, ini silahkan tahap pertama pembelajarannya ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain.
Setelah selesai, dilanjutkan dengan sesi penutup. Penutup juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan memberikan penguatan, bisa dengan presentasi siswa di depan kelas, bisa dengan memberikan penghargaan dan sebagainya. Nanti ada juga pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya memberikan penguatan tapi dalam bentuk permainan-permainan. Tentu di sini ada penguatan-penguatan yang harus diberikan kepada guru dan tidak mutlak harus memberikan latihan kepada siswa ya. Jadi jangan kita juga harus berkaca dari pendidikan di Finlandia. Mereka adalah pendidikan yang tidak pernah memberikan PR kepada siswa, tapi peringkat pendidikan mereka itu terbaik di dunia. Jadi tidak harus melulu memberikan latihan, tapi juga tidak meloloskan latihan. Artinya nggak pernah diberikan tugas juga tidak bagus. Nah, kalau sudah selesai ketiga tahap pertemuan, ketiga sesi pertemuan dalam ketiga sesi pembelajaran dalam satu pertemuan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di bagian terakhir RPP jangan lupa taruhlah bagian penilaian hasil pembelajaran ya. Seperti yang kita anut misalnya dalam teori kognitif atau teori Bloom ada penilaian sikap, kita observasi apakah dia bekerja sama dengan baik, apakah jujur, atau tidak mesti ini yang kita ingin amati. Misalnya kita ingin dia melihat dia bekerja dalam tim, ingin bekerja sama, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Ini bisa dinilai dalam aspek perilaku atau sikap. Ya, selanjutnya bisa juga ini jangan lupa penilaiannya bagaimana. Selanjutnya tentang penilaian diri, ya, dan ini diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri dengan syarat guru juga harus memberikan tujuan untuk menentukan kompetensi yang akan dinilai. Apakah dia senang misalnya dengan pembelajaran ini, atau dia sulit, atau ada kendala, silakan disampaikan. Nah, selanjutnya ada juga penilaian kognitif. Penilaian kognitif misalnya ada tugas satu tadi ketika mengumpulkan data, misalnya ada tugas kedua ketika menyajikan data, atau ada tugas ketiga ketika mempresentasikan data. Silahkan dibuat untuk penilaian aspek kognitifnya. Jadi ada lagi keterampilan atau psikomotor. Jadi penilaian-penilaian ini sangat tergantung pada apa yang mau dinilai pada setiap aspek pembelajaran. Tentu tidak harus sama dan tidak selalu sama memang, karena beda materi, beda konsep, beda yang ingin dicapai, maka penilaiannya juga akan berbeda. Oke, ini dulu untuk penyampaian materi dari RPP yang biasa. Setelah ini Ibu akan sampaikan bagaimana cara membuat RPP satu halaman. Oke?